Yeah, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Akhirnya One Piece chapter 1134 udah rilis, Rek. Jadi without ini lang kan, it's time to react new chapter, okay? Let's go. Judul chapter 1134 The Owl Library, atau yang dalam bahasa kita ya sebut sebagai perpustakaan burung hantu. Ya, perpustakaan yang ada di Elbaf ini ya bisa dibilang menjadi gudang dari pengetahuan yang ada di One Piece. Karena kita tahu kan, Saul adalah salah satu yang berhasil menyelamatkan sisa-sisa dari penelitian dan pengetahuan orang-orang O'Hara. Jadinya ya gak berlebihan rasanya kalau kita bilang Elbaf sekarang bisa dikatakan menjadi O'Hara kedua setelah adanya seluruh sumber ilmu pengetahuan di sini. And now masuk ke menu utama yang langsung dimulai dengan Luffy yang berterima kasih ke Saul atas apa yang pernah dia lakuin untuk Robin. Karena mau bagaimanapun ya, Robin sekarang adalah nakamanya, dan sebagai kapten Luffy merasa perlu untuk melakukan hal ini. Gokil sih, pintar juga ya Orbagas Ninja kita ini. Yang lucu di sini ya adalah cara ngomong Luffy yang jauh dari biasanya, Rek. Dimana kita tahu kan, Luffy tuh gak terlalu mentingin tata krama dan terbilang lebih santai. Di momen ini dia malah belagak berbeda yang membuat gelak tawa dari seluruh nakamanya. Sampai mereka bingung dari mana Luffy belajar hal seperti ini, Rek. Entah kenapa ya, kalau Mr. K sendiri sih waktu ngeliat momen ini langsung teringat momen S yang dulu juga pernah melakukan hal yang serupa, dimana S mencoba berterima kasih dengan menggunakan gaya sopan yang dia bisa. Wow. Lanjut kita skip bagian perkenalan Luffy karena Saul sendiri bilang kalau Luffy itu sangat terkenal, jadi udah gak perlu kenalin diri lagi. Terlebih Saul yang merupakan mantan seorang angkatan laut, dia juga tahu betapa hebatnya untuk bisa dianggap sebagai seorang Yonko itu. Yaps, momen nostalgia Robin ini emang terbilang sangat menyentuh, Rek, karena momen mereka ditutup dengan sangat indah, dimana omongan Saul tentang Robin akan mendapatkan teman benar adanya dan Saul sendiri berhasil selamat dari insiden itu. Tapi yang menarik, apakah Saul benar-benar orang yang disebut sebagai The Man Marked by Flame? Kayaknya mulai banyak nih yang lupa sama Lady. Di sisi lain Lilith yang ada di sana juga langsung SKSD ke Saul lah. Karena kalau dia ngerasa bagian dari Dr. Vegapunk dan 20 tahun yang lalu Vegapunk pernah datang ke sini, jadi Lilith yang berbagi ingatan tentu menganggap Saul bukanlah orang baru. Tapi buat Saul ya, jelas dia bingung sama siapa yang ada di depannya itu. Yang menarik di sini ya, Lilith terlihat membawa sebuah kotak besar dari Pula Cat yang ternyata itu adalah cloningan lagi, Rek. Tapi tunggu ya. Cloningan di sini tuh bukan kayak Lilith dan satelit lainnya, melainkan ini adalah cloningan yang jauh lebih sempurna yang pernah digunakan oleh Vegapunk 20 tahun lalu. Ya, menjadi anjing dari pemerintahan dunia, Dr. Vegapunk tentu kesulitan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa pengawasan. Sehingga dalam waktu yang lama memiliki agenda sendiri tanpa diketahui jelas sangat mustahil. Nah, keberadaan cloningan inilah yang bisa digunakan untuk mewujudkan keinginan seperti itu. Simpelnya ya, di sini Lilith berniat menghidupkan kembali Dr. Vegapunk sehingga dia berniat untuk menetap di Elbaf dan membangun laboratorium juga. So, nantinya ya, kalau semuanya udah siap, dia pun berharap bisa menyembuhkan Kuma. Aduh, kok kayaknya semuanya terdengar sangat mulus dan lancar ya. Bayangin aja ya, udah punya seluruh buku-buku peninggalan dari O'Hara. Terus ada Vegapunk juga tinggal di Elbaf, masih mau bilang kalau Elbaf kalah ilmu pengetahuan dari O'Hara. Wow, gak mungkin sih ini sih. Well, momen pun harus sedikit berubah karena Ange. Ya, jangan sampai salah baca ya. Ingat, jangan sampai salah baca. Ange ya. Jangan ditambahi S atau gimana. Dia tuh asistennya Saul yang mana bakal jadi tour guide dari para kru topi jerami untuk mengunjungi sekolah dan perpustakaan nomor 1 yang ada di Elbaf. Hal yang tentu ngebuat seluruh kru topi jerami excited, Rek. Karena sejak dulu ya mereka selalu bermimpi untuk menjadi kesatria layaknya raksasa Elbaf. Tapi sayangnya apa yang udah jadi ekspektasi para kru topi jerami sepertinya cukup berbeda, Rek. Karena sekolah nomor 1 yang ada di Elbaf udah bukan fokus lagi untuk mendidik anak kecil menjadi seorang petarung atau kesatria terkuat. Dimana saat ini semuanya gak bisa diselesaikan dengan kekuatan lagi, melainkan mereka terlihat sangat terpelajar dan lebih mementingkan ilmu pengetahuan. Hal ini diperkuat sama omongan Ripley yang merupakan guru biologi di sekolah Walrus. Meski Ripley sendiri berasal dari era lama, di mana kekuatan masih menjadi segalanya, tapi dia sendiri bilang kalau pemikiran seperti itu jadul dan ketinggalan zaman, karena pemikiran itu ada 100 tahun yang lalu. Jadi kalau kalian ngira ya, sekarang para raksasa masih sama barbarnya, hal itu ternyata salah, Rek. Dan orang yang merubah hal ini tak lain adalah King Harald yang dulunya adalah pemimpin dari kerajaan Elbaf, sebelum akhirnya harus tewas di tangan anaknya sendiri. Ya, mantan raja dari Elbaf itu adalah orang yang mencetuskan untuk gak lagi menanggungkan peperangan. Yang mana konsep yang dia bawa jelas awalnya ditentang oleh para sepuh, karena yang namanya revolusi dan hal baru tentu akan menuai yang namanya perbedaan pendapat yang menuju konflik.
Anyway, apa yang ngebuat menarik dari replay ya? Sebenarnya ada di ungkapan yang mengakui kalau mode Gear 5 Luffy menyerupai kesatria legendaris dari cerita Elbaf. Hal yang mana ngebuat kita sendiri makin yakin kalau Sun God Nika, Luffy ya, emang berasal dari Elbaf dan diyakini atau diakui oleh para raksasa yang ada di Elbaf sendiri. Next, geser dikit ke momen Saul yang bersama Robin yang mana keduanya langsung menuju ke arah perpustakaan. Di sini sebenarnya Mr. K sendiri kaget ya, karena awalnya sempat gak kepikiran aja kalau yang ya buku yang dibawa dari O'Hara kok bisa dibaca di Elbaf. Wong buku manusia harusnya lebih kecil dari buku raksasa kan? Dan di chapter inilah langsung dijawab kalau seketika seluruh buku yang masuk ke sana akan langsung berubah menjadi buku raksasa. Ada emang udah cini soal kepikiran detail-detail kecil semacam ini re. Next, momen kembali pindah sekarang ke dunia bawah. Ngeliatin Loki yang sedang bosan dan mencoba membuang waktu dengan menelpon seorang. Orang ini tuh masih menjadi misteri, re. Karena kita cuma dikasih tahu kalau Loki manggil orang ini dengan sebutan Mosha. Kalau dari penjelasan yang ada ya, Mosha tuh ada kemungkinan orang bangsawan atau semacamnya. Ya, kalau dipikir sih itu cukup masuk akal. Orang Loki sendiri aja anak raja. Jadi punya kenalan dari status yang sama tuh sebenarnya nggak terlalu heran. Tapi siapa Mosha? Dan mengapa percakapan dari keduanya seolah ingin memperlihatkan kalau Loki itu baik, tapi kita sendiri aja ya baru dikasih tahu kalau ayahnya sang raja Elbaf sebelumnya dibunuh oleh Loki sendiri. Padahal kalau dari cara memimpin ya, harusnya ayahnya Loki itu bukan seorang raja yang buruk. Apakah kejadiannya mirip kayak jatuhnya Dressrosa, di mana seorang ngendalin ayahnya Loki, atau malah hanya karena sang ayah ingin merubah cara berpikir para raksasa dan Loki yang tidak spam berakhir untuk membunuh ayahnya? Agak membingungkan ini, tapi kita tunggu aja lah ya. Semua yang hal Mr. K omongin dari tadi ya akan terasa gak penting karena pencuri perhatian dari chapter 1134 ada di momen selanjutnya, di mana kembaran Shanks dan seorang perempuan yang mukanya ditutupi perban terlihat datang ke Pulau Elbaf dengan menggunakan semacam portal sihir yang sama dengan yang digunakan oleh para tetua Gorose. Tapi bedanya gak ada angkanya, Rek. Ini menarik sih. Siapa dia? Tentu ini masih menjadi tanda tanya. Tapi ngeliat hal ini jujur siapa yang gak kaget, Rek? Karena kalau ini emang beneran kenalan dari Shanks, bisa aja kan orang yang kita lihat dulu pernah bertemu dengan para tetua Gorose itu bukanlah Shanks yang kita kenal, melainkan dia adalah kembaran dari Shanks itu sendiri. Dan yang lebih menarik adalah lingkaran sihirnya, Pak. Ternyata berarti bukan hanya Gorose yang bisa menggunakannya, tapi orang lain. Itu dulu lah terkait reaknya. Nanti pembahasan lebih detailnya mungkin di 3M. Dan terima kasih udah hadir di konten Mr. Kere. See you next time. Adi sekarang below. Stay safe everyone. Salam Adiberia.